Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da wa ba'da. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman seakidah, pemirsa TV Roja dan juga pendengar radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah telah limpahkan untuk kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, hidayah, dan waktu yang luang hingga di kesempatan Jumat pagi hari ini kita berjumpa kembali melalui saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam TV dan Radio Roja. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dengan bangga di kesempatan pagi hari ini kami akan hadirkan kembali kajian ilmiah secara langsung bersama guru kita Ustadz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidhallahu Ta'ala, langsung dari studio mini Sekolah Tinggi Dirosah Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Dan untuk Anda yang nanti ingin memperdalam materi bertanya, silahkan di 021 823 6543 atau pesan singkat di 0819896543. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal maskuron ya Ustadz. ala nahji ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kembali kita dapat berjumpa melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dalam sejarah Islam. Yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan Hasan bin Ali bin Abi Thalib setelah perdamaian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Itu salah satu dari cucu Rasulullah SAW yang memiliki legenda terbesar dalam sejarah, di antaranya perdamaian yang sebelum terjadi semacam perpecahan di kaum muslimin, dan di masa beliau kaum muslimin mencapai persatuan kembali, sebagaimana yang telah kita bahas pada pelajaran kita yang berlalu. Sungguh dari sikap beliau itu mendapat pujian banyak sekali. Bahkan sebelumnya Rasulullah SAW sudah memuji tindakan itu dalam sabda beliau, inna bini hadha sayyidun la'alla Allah yuslihu bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin. Sesungguhnya cucuku ini adalah seorang orang penting, seorang tokoh, ya, seorang yang pelaku sejarah. Semoga Allah nanti akan mempersatukan dua kelompok kaum muslimin yang sedang bertikai. Dan itu jadi kenyataan, dan telah kita sebutkan berbagai faedah yang keluar dan juga faedah-faedah yang azim dari buah perdamaian itu, yaitu kembalinya kaum muslimin bersatu di bawah penguasa, yaitu yang satu kekuasaan. Kembali kaum muslimin bisa menyatukan kekuatan mereka untuk melanjutkan dakwah Islam, sehingga di masa Muawiyah, ya, kembali kekuatan Islam berjaya, ya, kemudian juga perkembangan Islam dalam berbagai sisi, ya, sehingga dengan berkat bersatu kaum muslimin. Ini salah satu pelajaran yang telah kita bahas pada pelajaran lalu. Seorang tokoh yang pintar, yang cerdas, tidak mengutamakan keinginan pribadinya atau kelompoknya, tetapi dia mengalah demi kemajuan umat, demi persatuan umat, ya, sehingga Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendapat pujian yang begitu besar dari Rasulullah SAW dan juga para kaum muslimin, para sahabat yang hidup di masa beliau. Sungguh banyak sekali sebetulnya hikmah-hikmah dari perdamaian yang telah dicapai antara Hasan
dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Berikutnya kita akan melihat bagaimana perjalanan kehidupan beliau setelah beliau menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Setelah beliau berdamai dengan Muawiyah, akhirnya beliau yaitu berpindah ke Madinah bersama semua keluarga beliau dari Bani Hashim, dari anak cucu Ali bin Abi Thalib, semuanya berpindah ke Madinah. Karena sebagaimana kita ketahui di waktu kekuasaan Ali bin Abi Thalib itu keluarga Bani Hashim secara umum, ya, dari keluarga Ali bin Abi Thalib dan juga anak-anak paman beliau ikut pindah ke Kufah saat kekuasaan dipindahkan oleh oleh Ali bin Abi Thalib, ya, setelah dari Madinah sebelumnya pindah ke Kufah. Maka banyak sekali keluarga-keluarga dari keluarga Rasulullah SAW, dari anak-anak paman beliau, ya, baik anak dari Ja'far bin Abi Thalib dan juga anak dari Ali bin Abi Thalib beserta keluarga-keluarga dari Bani Hashim lainnya. Setelah beliau berdamai, beliau pindah ke Madinah, dan begitu juga keluarga-keluarga besar dari Bani Hashim, yaitu keluarga Ahlul Bait, pindah ke Madinah, dan kembali terjalin hubungan yang begitu indah di antara tokoh-tokoh kaum muslimin saat itu, para sahabat Nabi, sehingga Madinah kembali menjadi pusat ilmu dan kondisi keamanan mulai membaik dan bahkan selalu membaik. Akhirnya berbagai kemajuan dengan adanya ketenangan politik dapat dicapai, dapat diraih oleh kaum muslimin. Dari pelajaran ini, salah satu pelajaran penting adalah baik bagi rakyat maupun bagi penguasa, ya, baik penguasa bangsa kita maupun secara umum, bahwa politik sangat berpengaruh ke dalam kondisi pendidikan dan juga kondisi ekonomi, termasuk dakwah. Tidak pungkiri bahwa di mana kekacauan politik akan mengganggu kemajuan di berbagai bidang yang lainnya. Maka oleh sebab itu, sebaiknya kita kaum muslimin, baik penguasa, seharusnya selalu menjaga kestabilan ketenangan politik, jauh dari kericuhan, jauh dari keributan. Karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan demi adanya stabilitas politik yang tenang, aman, tentram. Rasulullah SAW melarang melakukan kudeta, melakukan perlawanan dengan senjata kepada penguasa yang melakukan kezaliman dan tidak adil dalam kekuasaannya. Tapi bukan berarti bahwa Rasulullah SAW menyukai pemimpin yang zalim, tidak. Pemimpin yang zalim ada dicelah dalam Islam. Sangat banyak pula ayat dan hadis yang mencela orang-orang yang zalim. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan seorang yang mawas menjadi tokoh di umat Islam, pemimpin bagi umat Islam, dan dia tidak bersungguh-sungguh dalam membangun, memperhatikan urusan mereka, sesungguhnya pemimpin itu tidak akan masuk surga bersama rakyatnya. Ya. Sebaliknya, ya, dapat pujian kepada orang-orang yang adil dalam hukumnya, dalam kepemimpinannya. Rasulullah SAW bahwa al-muqsituna ala manabir min nurin, ya, min an yamin rahman, bahwa di akhir kala orang yang adil akan dibuatkan mimbar dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud di sini kestabilan politik adalah di mana Islam sangat memperhatikan ketenangan suatu bangsa, persatuan rakyat dan penguasa. Tidak sedikit hadis-hadis, puluhan hadis yang dikemukakan oleh Imam Muslim dalam kitab beliau Sahih Muslim,
yang diberi judul kitabnya oleh, ya, terjemahan dari babnya oleh Imam Nawawi dengan Kitabul Imarah. Di situ banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana sikap seharusnya yang diambil oleh rakyat, oleh kaum muslimin dalam menghadapi penguasa-penguasa yang berlaku tidak baik di dalam kekuasaannya. Ini apa tujuannya? Demi terciptanya kestabilan, ya, stabilitas, keamanan, dan politik. Oleh sebab itu, kita berharap para tokoh bangsa untuk kembali meninjau sistem pemerintahan yang ada di negara kita, terutama sistem pemilihan presiden, ya, yang selalu memancing terjadinya kericuhan, keributan, permusuhan, pemalsuan, ya, dan berbagai macam bentuk kejahatan dipicu oleh sistem politik tersebut. Maka alangkah baiknya sebagaimana yang telah digariskan oleh pendahulu pendiri bangsa ini, bahwa sistem pemilihan pemimpin negara kita adalah sistem musyawarah dan mufakat, bukan dengan cara memprovokasi rakyat secara umum untuk saling bertentangan, untuk saling bermusuhan, sehingga negara kita banyak sekali menghabiskan energi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari akibat sistem yang kita miliki. Semoga hal seperti ini menjadi perhatian bagi tokoh-tokoh bangsa, kembali kepada apa yang telah digariskan oleh pendahulu pendiri bangsa ini, bahwa hendaknya kembali kepada sistem asli Nusantara, yaitu dengan sistem musyawarah dan mufakat, yang itu juga sangat sejalan dengan nilai-nilai Islam, bahwa kepemimpinan Islam itu adalah diangkat dengan salah satunya cara adalah dengan syura. Nah, itu salah satu pelajaran kita lihat, bahwa persatuan, ketenangan, ya, itu adalah suatu dasar utama untuk membangun bangsa ini. Di situ akan tercipta keadilan. Rakyat akan merasa memiliki terhadap bangsanya. Ya, oleh sebab itu kita berharap semoga kita semua dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jauh dari sifat-sifat yang akan merugikan diri kita, rakyat kita, dan bangsa kita. Baik bagi yang membuat kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, dahulukanlah kepentingan-kepentingan yang sifatnya berkesinambungan dan untuk kepentingan rakyat semua, bukan kepentingan untuk golongan dan partai tertentu atau untuk rezim tertentu, tetapi sama-sama untuk merasakan kenikmatan kemajuan di negara ini. Itu yang kita harapkan. Ini salah satu pelajaran yang inti sebetulnya. Kita dapat melihat bagaimana sejarah kaum muslimin di masa Ali bin Abi Thalib tidak punya perkembangan Islam yang berarti di masa Ali bin Abi Thalib, karena memang sibuk menyelesaikan persoalan di dalam internal negaranya, dalam kekuasaannya. Setelah di masa Muawiyah itu kembali menjadi tenang, sehingga di masa Muawiyah bin Abi Sufyan sangat banyak sekali wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh Muawiyah juga, sehingga kaum muslimin pun hidup dengan keadaan tenang dan bahagia, rasa keamanan kembali. Tentu ini tidak luput semua kebaikan yang dilakukan oleh Muawiyah, pasti itu mendapat pahala bagi Hasan bin Abi Thalib, karena dialah yang telah membuka jalan terjadinya perdamaian, membuka jalan kembali bersatunya kaum muslimin. Ya, mengalahnya dia di sini bukan berarti dia rugi dunia akhirat, tapi dia adalah rugi secara dunia, tapi dia sangat beruntung di akhirat. Oleh sebab itu, ya, Allah sangat memotivasi, dan juga Rasulullah SAW demikian juga, agar selalu menjaga persatuan perdamaian. Dan demi untuk terciptanya perdamaian sama kaum muslimin itu, sampai-sampai Allah membolehkan menggunakan kekuatan jika ada kelompok yang selalu ngotot untuk tidak mau berdamai dan selalu mengganggu dan membuat kericuhan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu faslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok kaum muslimin yang selalu berperang, maka damaikanlah.
fa in baghat ihdahuma al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Salah satu kelompok itu membuat kezaliman, melampaui batas, perangi kelompok yang melampaui batas itu, yang melakukan kesalahan, melakukan kezalim itu, boleh diperangi. Perintah Allah SWT, faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, mau rujuk kepada perintah Allah, mau ke dalam persatuan, kembali ya bersatu dalam satu jemaah. Faqatilul lati tabi hatta tafi'il amrillah. Fa in fa'at fa aslu bainahum bil adl. Jika mau mereka untuk mencari perdamaian, damaikan di antara keduanya dengan baik-baik. Ya, fa aslu bainahum fa in baghdahuma al-ukh faqatilul lati tabi hatta tafi'il amrillah. Fa in fa'at fa aslu bainahum bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kaum muslimin, satu pesan penting dari kisah ini adalah wajibnya kita bersatu dan selalu menempuh jalan-jalan hal-hal yang membuat kita selalu untuk bersatu. Salah satunya adalah apa yang dicontohkan oleh Hasan bin Ali, mengalah selama itu tidak merugikan agama, selama tidak merugikan ajaran Allah. Maka Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengalah. Demi apa? Demi kebaikan kaum muslimin. Salah satu poin di sini yang disebutkan oleh para ulama kita adalah pelajaran adalah zuhudnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib dari kekuasaan. Menurut penjelasan para ulama, salah satu fitnah yang berat biasanya mengalahkan ya hawa nafsu terhadap wanita dan harta adalah kekuasaan. Oleh sebab itu ya disebutkan oleh para ulama, ma ra'aitu zuhda fi syai'in aqal minhu fi ri'asa. Sangat jarang orang bisa zuhud dalam masalah kedudukan, ya, kekuasaan. Jarang orang yang bisa zuhud. Tarrajula yazhadu fil mat'am wal mashrab wal mal wal siyab. Ada manusia yang sanggup zuhud dari makan, minum, tempat tinggal yang mewah, ya, tapi fa in nuzi'a hama 'alaiha wa 'ada. Tetapi bila kekuasaan yang ditawarkan, yang dia cari, sungguh dia tidak mampu menahan diri. Allah musta'an. Ini kita saksikan kenyataan dalam kehidupan negara kita. Kenyataan pada hari ini. Saya tidak mau menjelaskan lebih rinci. Ya, kadang-kadang fitnah yang besar bagi orang alim, bagi seorang ulama, dia mampu menahan hawa nafsunya kepada godaan wanita dan harta, tapi sulit menahan godaan ketika ditawarkan untuk mendapatkan tahta. Ini pelajaran untuk kita semua, pelajaran untuk kita khusus para dai. Ya, kita lihat hal ini banyak menimpa dari perkumpulan dan kerjasama ataupun yayasan-yayasan pendidikan, ya, pondok pesantren. Banyak menimpa para dai, banyak menimpa para ustadz, yang mereka tidak sanggup menahan diri dari kehausan kepada kedudukan. Ini benar perkataan salaf. Sesungguhnya maksiat yang terakhir keluar dari hati seorang berilmu itu adalah cinta kehormatan, cinta kepada kedudukan. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum muslimin, ya, dan itu yang dikalahkan oleh Hasan bin Ali, mampu mengendalikan dirinya dari itu. Bayangkan, ya, beliau adalah anak seorang khalifah, keluarga dan cucu Rasulullah SAW. Ya, baru, ya, secara historis, secara biografi, beliau orang yang sangat pantas berkuasa. Bahkan kalau beliau siap untuk mempertahankan kekuasaan yang beliau raih saat itu, sebenarnya telah kita sebutkan dalam sejarahnya, ya, sekian ribu, puluhan ribu siap membela beliau, tapi beliau tidak mau. Ya. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Abi Nu'aim dalam kitab beliau
Hilyatul Auliya. Iyyaka wa hubbur ri'asah. Hati-hatilah yang kau cinta kepada kekuasaan, kepada tahta. Fa inna rajula takunu ri'asatu ahabba ilaihi min adh-dhahab wal fiddah wa huwa babun ghamidun la yubsiruhu illa al-basir min ulama. Sesungguhnya seseorang, ya, kecintaannya kepada kekuasaan, kedudukan dan tahta itu melebihi kecintaan kepada emas dan perak. Dan ini adalah babun ghamidun la yubsiruhu illa basir min ulama. Ya, pintu ini banyak yang tidak mengetahuinya. Buta mata orang kadang-kadang melihat ini, kecuali orang-orang ulama yang betul-betul, ya, al-basir min ulama, ulama yang benar-benar cerdas. Fatafqadu nafsak wa'mal biniyatin wa'lam annahu qad dana minan nasi amrun yashtahir rajul ayyamut. Ya, ini nasihat salah seorang salaf. Ya, hendaklah engkau memeriksa dirimu, periksa niatmu. Ketahuilah, sungguh qad dana minan nas, sungguh kekuasaan itu banyak yang telah menyatukan manusia. Ya. Dan bahkan orang ingin mati di atas kekuasaan atau mengorbankan orang lain demi kekuasaan. Maka Hasan bin Ali mengajarkan kepada kita bagaimana cara meninggalkan, ya, kaifa natruku al-manasib wal karasi, kedudukan dan kursi. Bagaimana cara kita meninggalkan? Idza kana tarkuha ridan lillah, dia tinggalkan karena mencari keridhaan Allah, wa maslahatan lil ummah, demi kebaikan umat, wa haqnan lidimaiha, untuk menjaga darah umat, wa amalan ala tauhidiha, ingin menjaga persatuan umat, wa an umur lati tusa'iduna ala zuhud fid dunya qasrul amal. Di antara cara kita untuk membantu kita zuhud terhadap dunia ini adalah pendeknya angan-angan. Wa dzikrul maut wa ziyaratul kubur, selalu ingat kematian dan sering ziarah kubur, ya. Hasan bin Ali pernah menulis di atas cincinnya, qaddim li nafsika mastata'ta minat tuqah, ya, berikanlah kepada dirimu semaksimal mungkin dari ketakwaan. Innal maniyata nazilun bika ya fata, sesungguhnya kematian pasti akan menjemputmu, wahai anak muda. Ya, asbahta dha farahin ka'annaka la tara ahbaba qalbika fil maqabir wal bala awal bula. Ini disebutkan, tiap pagi engkau berbahagia seakan engkau tidak melihat bagaimana orang-orang yang engkau cintai berada di dalam kubur dan bahkan sudah hancur tulang belulangnya. Maksudnya apa? Ingat, kamu lihat penguasa-penguasa kemana perginya? Apa mereka kekal di dunia ini? Tidak. Kan mereka kekal di dunia ini. Maka dikatakan oleh, siaplah. Lihat bagaimana orang-orang yang engkau cintai, maksudnya seperti orang tuanya sendiri, Ali bin Abi Thalib, maksudnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang kau cintai kemana sekarang dia? Nah, berada di dalam kubur. Maka itu yang kau persiapkan bekalnya. Kekuasaan, ya, tidak menghambat malaikat maut untuk datang kepadamu. Nah, ini satu pelajaran yang sangat mendalam sebetulnya. Semoga pesan-pesan ini bisa dihayati dan diamalkan oleh kita, terutama orang-orang yang memang sedang diuji oleh Allah SWT, ya, berpacu untuk mendapatkan kekuasaan. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering membaca sejarah para ulama salaf, sejarah para sahabat, akan memberikan inspirasi kepada kita bagaimana kehidupan ini seharusnya kita nilai dan kita jalani. Biar kita tidak mengorbankan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Ya. Kemudian setelah Hasan bin Ali pindah ke Madinah, ya, beliau selalu menziarahi Muawiyah hampir setiap tahun. Kadang-kadang Muawiyah pun menziarahi beliau. Kemudian bahkan setiap beliau datang ke Muawiyah selalu diberi
kewajiban biaya hidup beliau, keluarga beliau oleh Muawiyah, ya, untuk selama setahun. Ya. Setelah Hasan meninggalkan Kufah, setelah dia menyerahkan kuasa kepada Muawiyah, beliau pindah dengan segala keluarga beliau ke Madinah dan menetap di Madinah. Dan di Madinah beliau hidup dengan penuh terhormat, ya. Dan juga demikian pula dari Bani Umayyah sangat mengagungkan, menghormati Bani Hashim, sehingga selalu terjalin hubungan baik di antara mereka. Di masa itu di Madinah hiduplah jumlah yang sangat besar dari kalangan para ulama sahabat, tambah lagi para tabi'in yang senior yang belajar kepada para sahabat, ya. Wasaru bisiratihim wa nahju nahjahum, mereka belajar, ya, mentauladani para sahabat, dan mereka bercampur dengan Muhajirin dan Ansar, ya. Dan mereka menjadikan tujuan utama mereka adalah ibadah dan menyampaikan ilmu, mengajarkan manusia, ya, menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara mereka yang hidup di masa itu adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah. Wa kanat ajwa'ul Madinah khairan al-hayatil ilmiyah. Nah, tadi sudah kita jelaskan, kehidupan Madinah kembali tenang, tentram, kembali menjadi kota ilmu. Kalau bahasa kita mungkin sekota santri, ya. Haitsu tafarragha tulabul ilmi fiha li riwayatil hadis, sehingga betul-betul para penuntut ilmu fokus untuk mempelajari hadis Rasulullah SAW, tafsir Al-Quran, dan istinbatul ahkam fiqhiyah, mempelajari hukum-hukum fikih, ya. Faqasadahan nas min ajlil ilm, sehingga Madinah menjadi tujuan utama para penuntut ilmu. Faqad kana biha hudu' wal itman alladhi yusa'id ala ilmi wal bahth, sehingga di Madinah terdapat ketenangan, keteraman yang membantu untuk memudahkan mendapat ilmu ataupun wal bahth, mencari ilmu, ya. Adapun alaqah antara Muawiyah dan Hasan terjalin dengan alaqah yang begitu baik, ya. Pada satu kali Ali bin Hasan pergi menemui Muawiyah, ya. Lalu Muawiyah berkata kepadanya, la ajziyannaka bijaizatin ma ajaztu biha ahadan qablak. Aku akan beri hadiah untukmu, tidak pernah seorang pun aku beri hadiah, ya, semisalnya sebelum engkau. Wala ujuzu biha ahadan ba'da, dan juga tidak akan pernah seorang pun yang akan menerima hadiah ini setelah engkau. Ya, tidak ada seorang pun yang sebelum engkau menerima hadiah seperti itu, dan juga tidak setelah engkau. Lalu Muawiyah memberikan 400,000 400,000 dinar atau dirham, ya. Dan juga disebutkan dalam riwayat bahwa Hasan kana yafidu kulla sanati ila Muawiyah. Hasan selalu datang setiap tahun menemui Muawiyah, ziarah ke sana. Fa yusilu bi 100,000 dirham. Muawiyah selalu memberikan jatahnya setiap tahun, yaitu 100,000 dirham, ya. Pada satu kali Hasan tidak pergi menemui Muawiyah pada tahun berikutnya, begitu, ya. Pada satu tahun Muawiyah tidak datang, ya. Lalu Muawiyah bertanya, kenapa Hasan tidak datang tahun ini, ya. Lalu disebutkan dalam ceritanya bahwa Hasan melihat Rasulullah SAW dalam mimpi, ya. Waktu itu dia mau mengirim surat saja ke Muawiyah, ya. Lalu Rasulullah berkata kepada dia, ya Hasan, apakah engkau akan mengadu kepada makhluk, meminta kebutuhanmu, ya, dan engkau meninggalkan meminta kepada Rabbmu? Lalu setelah itu Hasan tidak jadi menulis, ya. Kemudian setelah itu falam yalbas Muawiyatun an dzakarani faqila lahu, ya. Kata Hasan, qala Hasan petambah, yakni Muawiyah bertanya tentangku kepada orang-orang, kenapa tidak datang, ya. Faqila lahu lam yaqdim sana, dia tidak, kenapa tidak muncul tahun ini, kata Muawiyah. Fa amara lil Hasan fil manam, ya, huwa Allahumma dhif fi qalbi raja'ak. Kemudian Hasan berdoa, ya, jangan engkau jadikanlah dalam hatiku berharap itu hanya kepada engkau.
dan telah engkau putuskan harapmu kepada selain makhluk. Ya. Kemudian kata beliau setelah itu tidaklah, jadi di sini Hasan bin Ali mengutamakan bergantung kepada Allah daripada kepada makhluk. Beliau tidak mau lagi datang ke Muawiyah. Ya. Lalu beliau mengisahkan setelah itu beliau pama'ala al-hahtu bihi usbu'an hatta ba'atha ilayya Muawiyah bi alfi wa 500 alfin. Namun kata beliau setelah itu Muawiyah tetap aja mengirim sekitar, ya, alaf-alaf itu kalau kita 1 miliar, 1 juta ya, dan 500.000 gitu. 1.500.000. Lalu Hasan alhamdulillah la yansa man dzakarahu. Ini dia memuji Allah SWT, segala puji bagi Allah yang tidak merupakan orang selalu ingat kepadanya dan tidak pernah menyanyiakan orang meminta kepadanya. Maka aku melihat Nabi SAW dalam mimpiku, katanya, ya Hasan, kaifa anta, bagaimana kondisimu? Faqultu bi khairin ya Rasulullah, wa hadatstu bi hadithi faqala ya bunayya hakadha man raja khaliq wa lam yarjul makhluk. Kata Rasulullah, ya anak wahai cucuku, demikianlah orang yang selalu berharap kepada Allah dan tidak berharap kepada makhluk. Kemudian hubungan antara Muawiyah dan Husain dan juga Zubair. Ketika Muawiyah menyuruh memberikan kepada Hasan sekitar 100.000, maka tatkala dibawa padhabiha ilaihi falam faqala liman haulahu. Ketika uang itu dibawa kepada Hasan, Hasan berkata kepada orang yang ada di sekelilingnya, ya, siapa yang mau silakan ambil, berapa mau diambil. Kemudian juga Muawiyah mengirim untuk Husain 100.000 juga. Ya, kemudian setelah sampai kepada Husain, di sisinya ada 10 keluarganya, faqasamaha alaihim asyata alaf. Masing-masing dibagi oleh Hasan 10.000. Kemudian juga dia mengirim untuk Abdullah bin Ja'far. Kita tahu ini juga Al-Bait semua, karena dalam pemerintahan Islam bahwa keluarga Al-Bait itu dibiayai oleh negara, karena mereka tidak berhak menerima zakat. Ini perlu kita ketahui ya, kenapa tadi Hasan dikirim oleh Muawiyah, kenapa Husain juga dikasih, kenapa juga Abdullah bin Ja'far. Ja'far ini kita tahu Ja'far adalah saudara dari Ali bin Abi Thalib. Mereka ini Ahlul Bait semua. Di dalam pemerintahan Islam itu keluarga Rasulullah SAW dijamin kehidupannya mendapat jatah khusus dari kas negara, karena mereka tidak berhak menerima sedekah dan zakat. Ini perlu kita jelaskan. Maka Muawiyah bagaimana dia memuliakan Abdullah bin Zubair, Hasan, Husain, Ja'far, ya, semua diberi oleh Muawiyah itu kebutuhan mereka setiap tahunnya 100.000 dirham. Muawiyah apabila berjumpa Hasan bin Ali berkata kepada, marhaban wa ahlan bi ibni Rasulullah SAW. Selalu mengucapkan, ya, selamat datang wahai anak Rasulullah atau cucu Rasulullah SAW. Wa idza talaqa Abdullah bin Zubair, apabila berjumpa dengan Abdullah bin Zubair, dia berkata, marhaban bi ibni ammati Rasulullah SAW. Ya, selamat datang, ya, anak bibi Rasulullah SAW. Kemudian, ya, banyak sekali di sini sebuah riwayat, yaitu hubungan baik yang terjalin antara Muawiyah dan Ahlul Bait secara umum. Kenapa ini kita jelaskan? Untuk membenarkan, memperbaiki isu negatif, opini buruk yang dibuat oleh orang Syiah, seakan-akan pemerintahan Bani Umayyah mereka mengacuhkan keluarga Ahlul Bait, menzalimi keluarga Ahlul Bait. Ini yang sebetulnya ingin kita jelaskan. Kenapa kita kupas pembahasan tentang hubungan baik antara Muawiyah dengan Hasan dan Husain dan Abdullah bin Ja'far dan Abdullah bin Zubair, karena di sana ada Syiah Rafidhah yang selalu menggambarkan bahwa Ahlul Bait terkucilkan, tidak terperhatikan di pemerintahan. Secara khusus mereka membahas masalah Muawiyah ataupun Bani Umayyah secara umum. Nah, kita lihat Muawiyah bin Abi Sufyan menyadari benar kewajiban pemerintah Ahlul Bait, di mana memang dalam pengaturan di masa Umar bin Khattab dan juga di masa Abu Bakar sebelum-sebelumnya, Ahlul Bait itu selalu mendapat jatah khusus dari kas negara. Ya. Kemudian
Itu yang dilakukan oleh Muawiyah yang tadi sudah banyak sekali riwayat kita sebutkan. Bagaimana hubungan baik antara mereka. Ya. Namun ya, disebutkan bahwa hubungan antara Husain dan Muawiyah kanat tibatan wastamar alaqa baina tarafain tatasimu bikul ihtiram wa takdir. Semuanya hubungan baik, saling memuliakan, saling menghormati, ya. Tetapi juga dalam waktu yang sama masyarakat Kufah pun tidak berhenti juga mempengaruhi Hasan dan Husain setelah mereka keduanya keluar dari Kufah dan tinggal di Madinah. Bahkan berlanjut hubungan dengan cara mereka orang Kufah itu mengirim surat kepada Hasan dan Husain. Ya, dikirim surat mereka. Dan isi-isi surat itu adalah mengajak seruan untuk menentang penguasa yang sedang berkuasa. Kemudian juga memprovokasi keduanya untuk merebut kekuasaan. Ya. Tetapi surat-surat itu tidak mempengaruhi pendirian Hasan bin Ali. Dan bahkan suatu kali, ya, Hasan bin Ali benar-benar sudah paham bagaimana wataknya masyarakat Kufah saat itu, ya. Wa innama annahum ahlu syarrin wa fitnah, mereka adalah orang yang selalu membuka pintu-pintu fitnah dan kekacauan, dan mereka tidak menginginkan persatuan umat, ya. Dikatakan oleh Yazid bin al-Asam, ja'at al-Hasanah idbaratun minal kutub. Idbaratun ini maksudnya itu ada kumpulan surat-surat datang kepada Hasan. Faqala ya jariyah, dipanggilnya budak perempuannya, hati al-mikhdab, bawa di sini korek api, ya, atau bawa ke sini ember, ya, bukan korek, bawa ke sini ember, al-mikhdab, pasal fihil ma, lalu dituangkan air ke dalamnya, wa alqal kutub fil ma, kemudian beliau rendam itu semua surat itu. Falam yaftah minha syai'an wa lam yanzur ilaiha, bahkan tidak ada beliau membaca sehuruf pun dan tidak melihat kepada isi surat tersebut. Lalu Yazid bin Asam ini bertanya, ya Aba Muhammad, kunyah Hasan adalah Abu Muhammad, miman hadil kutub, dari mana itu surat-surat? Min ahli Iraq, min qaumin la yarji'una ila haqqin wa la yaqsuruna an batil. Kata Hasan menjawab, ini adalah dari penduduk Irak, kaum yang tidak pernah mau kembali kepada kebenaran, tidak mau berhenti dari melakukan kebatilan. Amma ini lastu akhsyahum ala nafsi, kata beliau, aku tidak mencemaskan diri pribadiku, lakini akhsyahum ala dalika wa asyara ila al-Husain, tetapi dia mengatakan saya takut akan pengaruhi yang ini, gitu maksudnya, menunjuk saudaranya Husain. Tak kala Hasan wafat, maka ini terbukti Syiah berkumpul di rumah Sulaiman bin Sardin dan menulis surat kepada Husain atas wafatnya Hasan, dan di antara isi kitab mereka adalah, sesungguhnya Allah telah menjadikan bagimu ja'ala fika 'azamul khalqi mimman madha, ya, ja'ala fika 'azamul khalq mimman madha wa nahnu syi'atuka al-musaba bi musibatika al-mahzuna bi huznika. Ya, dia menyebutkan kau ada orang yang terhormat, ya, yang tersisa dari generasi, maksudnya Rasulullah SAW, dari Ahlul Bait. Kami adalah pembelamu yang bersedih dengan musibahmu dan bahagia dengan kebahagiaanmu, al-muntadhir amrik, yang menunggu perintahmu. Maka Husain membalas surat mereka, inilah arju ayakuna ra'yu akhi rahimahullah fil mawada'ah. Kata Husain, saya lebih memandang bahwa pendapat atau pendirian dari saudaraku yaitu Hasan lebih baik, ya. Wa fi jihadi zulma rusydan wa sadadan falsaqu bi ardi wa akhfu syakhs waqtumul hawa. Dia bilang di sini bahwa pendapatnya dalam masalah jihad, ya, dan hendaklah kalian berhenti dari melakukan memprovokasi, ya, sembunyikanlah hawa nafsu kalian, ya. Terus ini kita lihat, ya, bahwa ini yang nanti akan menyebabkan terfitnahnya Husain ketika kembali berangkat ke Kufah, karena mereka tidak berhenti mempengaruhi Husain bin Ali untuk merebut kekuasaan dari setelah wafatnya saudara Hasan.
secara khusus setelah wafatnya Muawiyah. Baik. Kemudian bagaimana wafatnya Hasan? Ada riwayat Hasan sebelum wafat, ya. Bila wafat disebutkan pada tahun 50 Hijriah atau tahun 49 Hijriah. Beliau berumur berumur 47 tahun, ya, atau 48 tahun, 40 tahun atau 48 tahun, ya. Diriwayatkan bahwa beliau sebelum meninggal beliau melihat dalam mimpinya, ru'i'a anhu qabila mamatihi ra'a ru'yan, bahwa dia melihat sebelum meninggal dia melihat dalam mimpinya maktuban baina ainihi qul huwallahu ahad. Dia melihat, ya, di hadapannya tertulis qul huwallahu ahad. Maka Sa'id bin Musayyib menafsirkan an ajal qad iqtaraba, bahwa ajalnya Hasan sudah dekat. Abu Nu'aim menyebutkan ketika Hasan ini semakin parah sakitnya, lalu ada seseorang menemuinya, membesuknya, ya Abu Muhammad, ma hadzal jaza. Dia beritahu, kenapa engkau terlalu sangat merintih, kesakitan. Tidak lain hanyalah engkau berpisah antara jasad dan ruhmu. Engkau akan bertemu dengan kedua orang tuamu, Ali dan Fatimah, dan kedua yaitu kakek dan nenekmu, yaitu Nabi SAW Khadijah, wa ala a'mamika Hamzah wa Ja'far, dan engkau akan bertemu kepada pamanmu, menemui paman-pamanmu Hamzah dan Ja'far. Dan juga dari kalangan akhwalika, anak-anak pamanmu, Al-Qasim, At-Tayyib, ini anak-anak pamanmu, yaitu Al-Qasim, At-Tayyib, Al-Mutahhir wa Ibrahim, anak-anak Rasulullah SAW. Ini orang ini masuk memberikan kabar gembira bahwa engkau akan bertemu dengan orang-orang yang engkau cintai, itulah maksudnya. Ruqayyah, Ummul Qalsum, dan Zainab. Fasura anhu. Dan itu membuatnya agak menghiburnya. Ya. Wa fi riwayat anna qala lahu dzalika Husain. Bahwa yang mengatakan ini adalah Husain kepada saudaranya Hasan ketika Hasan dalam keadaan sakit. Ya. Dan kemudian Hasan berkata kepada Husain, "Ya akhi, inni adkhul fi amrin min amrillah lam adkhul fi mislihi." Dia sebutkan, ya wahai saudaraku, aku sekarang ini menghadapkan keputusan Allah yang belum pernah atau merasakan, ya, takdir Allah yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Wa ara khalqan min khalqillah lam ara mislahu qat. Saya melihat ada ciptaan Allah, ya, makhluk yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Qala fa baka Husain radhiyallahu anhu. Jadi artinya dia melihat malaikat yang mendekatinya, ya. Sehingga ketika itu menangislah Husain, saudara dari Hasan. Kemudian Hasan mewasiatkan kepada saudaranya Husain untuk dikuburkan di kamar Aisyah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ila an takhafu dima fadfuni fi maqabir muslimin, kecuali bila ada yang menolak, kalau akan menimpakan darah pula ketika aku harus berkubur di sana, ya, maka kuburkan aku di perkuburan kaum muslimin biasa. Nah, disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar bahwa mereka kita minta izin kepada Aisyah untuk dikuburkannya Hasan di kamar Aisyah, ya. Aisyah menjawab na'am wa karamah, ya boleh, enggak apa-apa gitu, ya. Tetapi ada yang melarang. Itu disebutkan dalam riwayatnya adalah Marwan bin Hakam, yang saat itu adalah gubernur Madinah, di mana dia menyebutkan, Marwan bin Hakam mengatakan, saya tidak membiarkannya untuk dikubur bersama Rasulullah SAW karena Utsman dikubur di Baqi, apakah Hasan akan dikuburkan di kamar Aisyah. Lalu berselisih pendapat antara Husain dengan Marwan, dan akhirnya diputuskanlah Hasan dikubur di Baqi. Sesuai dengan nasihat Hasan tadi, kalau ada yang tidak setuju, ya, beliau dikuburkan di Baqi saja atau di pekuburan muslim biasa, ya. Ketika itulah Abu Hurairah memberikan masukan kepada Husain, bagaimana nasihat saudaramu jika tidak diizinkan untuk dikubur,
di dekat Nabi SAW, maka kuburkan di Baqi. Ya. Itu dekat kubur Fatimah binti Asad. Ya. Kemudian berkumpulah manusia untuk jasadnya, sehingga makan al-Baqi ahadan min ziham, sehingga waktu menguburkan Hasan ini sangat ramai sekali, sehingga Baqi itu penuh oleh manusia dengan sangat ramai sekali. Ya. Sebagian orang tidak bisa masuk ke dalam tempat untuk ke kuburan Baqi untuk menyaksikan penguburan Hasan tersebut. Nah, adapun sebab meninggalnya, ada secara umum literasi sejarah Islam menyebutkan bahwa beliau ini diindikasi kena racun. Ya, kena racun. Ya. Berkata Hasan kepada Husain, "Qad suqitu summa ghaira marrah." Kata dia, aku pernah diberi racun berkali-kali. Walam aski misal hadhi, tetapi tidak pernah bahayanya seperti hari ini, kata beliau. Inilah ada'u kabdi. Ya, beliau merasakan bagaimana jantung beliau merasa putus. Ya. Lalu Husain bertanya, qala man fa'alahu? Tapi ketika Hasan menjawab, tapi Hasan tidak mau memberitahu. Fa aba yukhbirahu, tidak mau memberitahu. Ibnu Hajar menjelaskan, yuqal innahu mata masuman. Dia ada yang mengatakan bahwa Hasan meninggal dalam keadaan kena racun. Adapun siapa yang meracunnya, di sini berbeda pendapat. Ya, tetapi suatu hal yang diingkari oleh para ulama, para penulis sejarah adalah, yaitu tuduhan orang-orang Syiah menuduh bahwa yang meracunnya adalah istri beliau sendiri, yang bernama Ja'dah binti Ash'as, atas hasutan dari Yazid bin Muawiyah. Ya. Atau ada pula dalam kitab Syiah menuduhkan bahwa itu adalah dari Muawiyah sendiri. Hal ini dikatakan oleh Ibnu Khaldun dan juga Ibnu Zahabi dan lainnya, para ulama Ahlussunnah mengatakan, "Ma nuqila an Muawiyah dassa ilaihi summa ma'a zawjatihi Ja'dah binti Ash'as fa huwa min ahadits Syiah." Tuduhan bahwa Muawiyah mengirim racun atau menyuruh istrinya Hasan untuk meracun Hasan, itu adalah dari kedustaan-kedustaan orang Syiah. Ya, tidak akan mungkin Muawiyah melakukan hal itu. Dan ulama sudah menjelaskan bagaimana hubungan baik antara Muawiyah setelah perdamaian itu, tidak ada indikasi-indikasi ke sana. Imam Zahabi juga mengatakan, hadza syai'un la yasih. Ini adalah perkara yang tidak benar, tidak sahih. Famanil ladzi ittala alaihi, siapa yang mengetahui hal itu? Ini tuduhan-tuduhan yang demi untuk menjatuhkan dan untuk membuat semacam opini buruk terhadap penguasa saat itu. Baik, bagaimana pula ibadahnya Hasan dan juga perawakan beliau. Beliau adalah sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Postur tubuhnya sebenarnya Rasulullah SAW menyebutkan ketika Abu Bakar menggendong Hasan, Abu Bakar berkata, ini lebih mirip dengan Nabi SAW tapi tidak mirip dengan Ali, kata Abu Bakar, dan Ali ketawa. Ini lihat bahwa Abu Bakar mengendong Hasan di hadapan ayahnya itu Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Abu Bakar berkata, Hasan ini lebih mirip kepada Rasulullah SAW dari kakeknya daripada mirip dengan ayahnya sendiri gitu. Ya. Dan juga dari Ali sendiri, kan Al-Hasan asbahan nas bi Rasulullah SAW min wajhi ila suratihi, bahwa yang paling mirip dengan Rasulullah itu adalah Hasan, kata Ali sendiri. Wa kana Al-Husain asbahan nas bihi ma asfala min dzalik. Ya. Di bagian atasnya postur tubuh Hasan lebih mirip dengan Rasulullah SAW. Kalau Husain, postur tubuh bagian bawahnya lebih mirip dengan Nabi SAW. Ini yang disebutkan oleh Ali. Disebutkan bahwa Hasan adalah sangat ganteng, wasiman jamilan. Sangat ganteng, disebutkan, dan memiliki postur tubuh yang perkasa, memiliki jenggot yang dalam, kan kathul lihya dha wafarra, inilah azimul qaradis, besar postur tubuhnya dan persendi-sendiannya. Ba'idu ma bankabai, jauh jarak antara kedua bahunya, dan beliau itu tidak terlalu tinggi juga tidak pendek. Dan rambutnya agak keriting, ja'du syar.
dan memiliki muka yang bersih, mulus gitu. Nah, ini tentang bentuk fisik beliau. Adapun ibadah beliau, ya, kalau kita lihat, Hasan adalah orang yang sangat rajin beribadah. Diriwayatkan bahwa beliau telah selesai salat subuh itu duduk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Nabawi, sampai waktu duha. Kemudian setelah itu beliau baru berangkat, ya. Jadi sehabis subuh itu beliau duduk di masjid berzikir dan juga berbicara dengan orang-orang yang mau minta ilmu, ya. Summa yakum fa yadkhulu ala, kemudian beliau berdiri dan memberi salam kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dia kembali ke rumahnya. Dikisahkan apabila beliau berwudu, berubah warna wajah beliau. Lalu ditanya, kenapa demikian? Huqqa liman arada an yadkhula ala dzil arsy ay yataghayyar launuhu. Dia mengatakan sungguhnya pantas bagi orang yang ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk berubah wajahnya. Ya, sangat takut sama mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sering melaksanakan wakanah katsirul hajj, ya, setiap musim haji beliau berhaji, banyak melaksanakan haji. Bahkan disebutkan jumlahnya sekitar 25 kali beliau haji, yaitu dengan berjalan kaki. Bahkan beliau pernah berkata, inilah astahi min rabbi an alqahu wa lam amshi ila baitihi. Bahkan beliau mengatakan, saya malu kepada Rabbku, ya, menyumpai dengan Rabbku, dan aku tidak berjalan ke rumahnya, Bahkan apabila beliau tidur, beliau membaca surat Kahfi, ya, dan bahkan beliau tadi yang sudah kita jelaskan sangat terkenal dengan sangat zuhud orangnya. Adapun kedermawanan beliau tadi sudah kita sebutkan sedikit bagaimana beliau setiap harta yang diberikan oleh Muawiyah selalu beliau bagi kepada keluarga beliau dan orang-orang yang ada di sekitar itu. Karena yuraf anhu al-karam wa kathratul infaq. Sangat dikenal bahwa Hasan ini orangnya sangat pemurah, banyak berimpak. Dia satu kali mendengar seseorang, ya, berdoa kepada Allah untuk memberinya rezeki, ya, lalu dia pulang dan dia ambil dan dia kasih orang tersebut sesuai dengan yang diminta dalam doanya. Berkata Muhammad ibn Sirin, ya, kana yu'tir rajul wahid mi'ata alf. Bahkan kadang-kadang beliau mengasihi seorang 100.000 dirham. Ya. Wa kana yad'u ahadan ila ta'amihi min qillati ta'am, dan tidak pernah dia itu tidak mengajak orang untuk makan bersamanya walaupun sedikit makanannya, ya. Kemudian, ya, disebutkan juga ini dari Abi Harun, qala intalaqna hajan fadakhalna al-Madinah. Satu kali dikisahkan dia pergi haji kemudian pulang ke Madinah. Lalu kami singgah ini Harun ini pernah berhaji dan kemudian singgah ke Madinah dan berziarah kepada Hasan. Fahadatsnahu bimasirina wa halina. Lalu kami ceritakan kondisi kami. Falamma kharajna ba'atha ila kulli rajulin minna bi'arba'imi'atin. Ya, ini dia berhaji bersama teman-temannya, kemudian lewat ke Madinah, singgah di rumah Hasan, bercerita tentang bahwa mereka kekurangan bekal dan perjalanan, maka Hasan memberi setiap orang yang satu rombongan dia, yaitu sekitar 400 dirham. Ya. Baik. Kemudian kami mengembalikan uang itu dan kami bilang, kami alhamdulillah insyaallah tidak terlalu butuh, ya. Maka dia berkata, la tadu alayya ma'rufi, jangan kalian menolak pemberianku, ya. Ini bentuk kemurahan Hasan, ya, di mana beliau suka berinfak, perhatikan wakana isma'al fuqara, bahkan beliau sering duduk bersama orang miskin, ya, di atas tanah begitu, wa yaqul ma'hum, dan bahkan makan bersama mereka, ya. Jadi kepribadian yang ulung, ya, yang mungkin hari ini dianggap suatu yang asing di tengah kita. Pada sekali Hasan diceritakan melihat seorang budak hitam yakul min raghaif luqmah, itu memakan roti hanya yang jatuh, ya. Kemudian gulam tadi membagi dua, separuh dimakan, separuh dikasih kepada anjing. Lalu Hasan berkata, ma hamalaka ala hadha? Faqala inni astahi minhu an akula wa la atmuhu. Dia berkata kepada Hasan, saya
malu makan sendiri dan tidak memberi dia makan. Ini kepada anjing yang dia kasih ini oleh budak ini. Faqala lahu Hasan, la tabrah min makanika hatta atika. Dia sebutkan oleh Hasan kepada budak ini, jangan engkau berpindah dari tempatmu sampai aku kembali kepada tempat ini. Kemudian dia pergi, ya, kepada majikan budak tadi, lalu dia beli budak tadi. Dan kemudian dia beli juga kebun budaknya pada majikannya, kemudian dia berikan ke budak tersebut. Lalu dimerdekakanlah budak tersebut dan dia serahkan kebun yang dibelikan itu kepada budak tersebut. Faqala al-gulam. Lalu budak tadi berkata, "Ya Maulaya, ya, qad wahabtul ha'it alladhi wahabtani lahu." Ya. Jadi dia katakan, "Wahai aku kembalikan ini kebun yang engkau berikan kepadaku ini." Ya, kata gulam tadi, ya, "Ya Maulaya, qad wahabtu al-ha'it alladhi wahabtani lahu." Ya, aku akan berikan kebun ini, ya, kepada orang yang telah memberikan aku kepadanya. Jadi dia sedekahkan pula kebun yang diberikan oleh Hasan tadi oleh budak tersebut. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi sebetulnya kisah-kisah indah dari kehidupan beliau, kemuliaan akhlak beliau Hasan ini. Disebutkan oleh Imam Zahabi tentang Marwan bin Hakam, ya, bahwa di mana kesantunan beliau, kelembutan beliau, ya. Pada suatu kali ada orang yang mencela beliau, "Inni wallahi la amhu anka syai'an walakin mahdukallahu fala in kunta sadiqan fajazakallahu bisidqika wala in kunta kadhiban fajazakallahu bikadzibika wallahu asyadu nikmatan minni." Jadi dia tidak membalas orang-orang yang mencelah beliau, tapi beliau menyerahkan, ya, jika engkau benar semoga Allah mengampuni aku, dan ya, jika engkau berbohong, Allah yang akan membalas kebohonganmu. Ya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang sebetulnya kehidupan beliau. Terakhir kita akan cerita tentang keluarga beliau. Siapa saja anak dan keluarga istri beliau. Di sini akan kita lihat hubungan baik antara Ahlul Bait dengan keluarga para sahabat yang lainnya, karena ini untuk membuktikan bahwa tidak ada semacam kebencian dan permusuhan antara Ahlul Bait dengan para sahabat-sahabat yang lainnya, termasuk dari keluarga dari Bani Umayyah tersendiri. Istri-istri beliau diriwayatkan bahwa banyak punya istri, tetapi yang ada yang mengingkari, yang diketahui namanya hanya tidak seperti yang diriwayatkan. Semua riwayat menyebutkan bahwa beliau itu adalah banyak istri, adalah riwayat-riwayat yang dhaif sebenarnya yang disebutkan. Tetapi ma'ruf dalam kitab-kitab sejarah bahwa beliau adalah orang yang banyak menikahi wanita, ya. Ya, yang tentu yang disebutkan bahwa beliau juga menceraikan sebuah wanita yang tidak layak, begitu, ya. Disebutkan bahwa beliau adalah sering bercerai dan juga sering menikah. Ini riwayat-riwayat ini disebutkan tentang kepribadian beliau, tetapi dinilai sanad-sanadnya oleh para ulama semua adalah sanadnya dhaif. Karena disebut dari jumlah istri beliau yang diketahui namanya tidak seperti yang diberitakan tersebut. Nah, ini di istri beliau yang disebutkan adalah Khawla binti Manzur al-Fazariyah. Ini mempunyai anak namanya Hasan al-Musanna. Kemudian Ja'datun binti Ash'as yang tadi sudah disebutkan. Kemudian Aisyah al-Khatmiyah, ya. Ini juga Aisyah al-Khatmiyah, ya. Kemudian juga ada istri beliau namanya Ummu Ishaq binti Tolha binti Ubaidillah. Ini adalah anak dari Tolha, ya, bin Ubaidillah. Ya, kita tahu Tolha adalah salah seorang sahabat yang dapat kabar masuk surga dari Rasulullah SAW, yang semasuk dengan segenerasi dengan Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, beliau mempunyai anak dari Tolha ini, menamakan anak-anak beliau dari putri binti Tolha ini, Ummu Ishaq ini, nama anak-anak yang lahir adalah Husain dan juga Fatimah dan Tolha, memberikan nama anak istri, ya. Kemudian setelah Hasan wafat, ini istri beliau ini dinikahi oleh saudara sendiri yaitu Husain, ya, dan punya anak namanya Fatimah binti Husain bin Ali. Jadi kita lihat, jadi boleh di dalam Islam itu jika
seseorang menikahi janda dari saudaranya. Kemudian ada lagi nama istrinya Ummu Bashir binti Abi Mas'ud Al-Ansari, yang dari kaum Ansar. Ya, kemudian punya anak namanya Zaid dan Ummul Hasan dan Ummul Husain. Kemudian ada lagi istri Ummu Kalsum binti Fadl bin Abbas. Ini dari anak dari cucu dari Abbas bin Abi Thalib. Kan Abbas punya anak Abdullah bin Abbas, ada namanya Fadl bin Abbas. Nah, Fadl bin Abbas ini punya putri dan dinikahi oleh Hasan, namanya Ummul Kalsum. Ya. Kemudian Hindun binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Ini yang kita sebutkan juga. Ini adalah cucu Abi Bakar. Cucu Abu Bakar namanya Hindun. Dari anak Abu Bakar itu Abdurrahman. Ini kita jelaskan bahwa ini bukti bahwa tidak ada semacam kebencian, semacam permusuhan di antara sahabat dan anak cucu-cucu mereka gitu ya. Sehingga Hasan menikahi ini cucu dari Abu Bakar Siddiq, itu namanya Hindun binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Kemudian ada lagi namanya Ummu Abdullah Wahya binti Sulail bin Abdurrahman Akhu Jaril Bajali. Kemudian Ummu Walad, ya, dan itu berapa istri beliau yang sempat kita sebutkan. Adapun dari anak-anak beliau, ya, beliau punya anak sekitar 12 laki-laki. Ya. 12 anak laki-laki, ada yang menyebutkan 13, ya. Dan 6 anak perempuan. Ini anak dari, jadi jumlah, ada yang menyebutkan bahwa anak beliau jumlahnya semuanya adalah ada yang menyebutkan 15, ada yang menyebutkan lebih dari itu. Di antara anaknya lah Hasan bin Hasan al-Ma'ruf bil Hasan al-Musanna. Ini yang tadi kita sebutkan, nama anaknya Hasan juga. Diberi nama anak Hasan bin Hasan al-Ma'ruf bil Hasan al-Musanna. Ibunya adalah Khawla binti Manzur, ya. Kemudian anak beliau lagi Zaid bin Hasan. Ibu dia Ummu Bashir binti Abi Mas'ud. Kemudian Tolha bin Hasan, yang ibunya tadi adalah cucu dari Tolha bin Ubaidillah. Kemudian ada lagi namanya Qasim bin Hasan, ya. Ibunya adalah Ummu Walad, dan ini meninggal di Karbala bersama pamannya Husain. Kemudian ada lagi Abu Bakar bin Hasan. Ya, ini kita sebutkan nama ini kenapa? Ya, buktinya kalau dia benci kepada Abu Bakar, tidak mencintai para sahabat, tentu dia tidak menamakan putranya dengan nama sahabat yang mulia ini, yaitu Abu Bakar bin Hasan. Ya. Dan ibunya adalah Ummu Walad wa Syaqil Qasim. Dan ini juga meninggal di Karbala. Nanti kita akan kisahkan bagaimana terjadinya pembunuhan Husain di Karbala. Kemudian ada lagi nama beliau Abdullah bin Hasan, anak beliau, ibunya ada Abdullah binti Sulail yang tadi sudah sebutkan. Kemudian anak beliau lagi Amr bin Hasan, ibunya Ummu Walad. Ya, ini pada rata-rata yang kita sebutkan ini meninggal di Karbala. Di Karbala itu banyak sekali meninggal dari keluarga Al-Bait. Kemudian ada lagi nama anak beliau Husain bin Hasan. Ini beri nama anaknya dengan saudaranya. Ya. Ini juga anak dari cucu Tolha tadi, yaitu Ummu Ishaq binti Tolha bin Ubaidillah. Kemudian ada lagi anak beliau namanya Muhammad Al-Akbar. Ya. Ini adalah anak dari Khawla binti Manzur. Kemudian ada Muhammad Al-Asghar. Ibunya ada Ummu Kalsum binti Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, dan ini dari Al-Bait. Kemudian ada lagi anak beliau namanya Ja'far. Ibunya Ummu Kalsum binti Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian ada nama anaknya lagi Hamzah. Dinamakan dengan anak pamannya sendiri, ya. Ibunya itu Ummu Kalsum binti Fadl bin Abbas. Ini dinamakan keluarga-keluarganya yang anaknya dari keluarga putri cucu dari Ibnu Abbas ini, dari Abbas ini, Fadl bin Abbas ini, nama-nama keluarga Hamzah, Ja'far, ya. Kemudian ada lagi Abdurrahman bin Hasan, Yaqub bin Hasan, Ismail bin Hasan, ya. Adapun anak perempuan beliau namanya Fatimah binti Hasan, itu dari ibunya cucu dari Tolha bin Ubaidillah tadi. Kemudian ada Ummul Hasan bintil Hasan, ibunya Ummu Bashir. Kemudian Ummul Husain bintil Hasan, ya. Kemudian Ummu Abdullah bintil Hasan. Kemudian Ummu Salamah bintil Hasan. Kemudian Ruqayyah bintil Hasan. Ini nama putaran putri beliau, ya, yang dapat kita sebutkan tentang bagaimana keluarga beliau secara keseluruhan. Baik, itu yang dapat kita bahas pada kesempatan ini, bahwa tujuan kita membahas ini adalah melihat kepribadian Hasan
dan juga ingin melihat hubungan antara keluarga Ahlul Bait dengan putra-putri dari para sahabat-sahabat yang lainnya atau dengan para sahabat-sahabat senior sendiri, agar terkuat bagi kita bahwa tuduhan-tuduhan ataupun isu-isu yang disebar oleh orang-orang yang benci para sahabat, adanya para sahabat tidak menyukai Ahlul Bait atau Ahlul Bait tidak menyukai para sahabat, ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan fakta sejarah. Kita melihat tadi bagaimana hubungan antara Muawiyah dengan Ahlul Bait, yang memberikan hak-hak Ahlul Bait sama kuasaannya. Kemudian juga kita lihat adanya hubungan kekeluargaan antara Ahlul Bait dengan para sahabat-sahabat yang lainnya, seperti terjadi jalin hubungan perkawinan, ya. Kemudian juga penamaan, dari segi penamaan Ahlul Bait menamakan putra-putrinya dengan nama-nama para sahabat yang senior. Ini membuktikan cintanya mereka kepada sahabat tersebut. Ini yang dapat kita bahas. Semoga pembahasan kita kali ini dapat kita ambil faedahnya. InsyaAllah pada kajian akan datang kita akan bahas bagaimana perkembangan Islam di masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kita mencoba melihat bagaimana Muawiyah dalam membangun, melanjutkan perjuangan dan dakwah Islam, ya, supaya kita melihat untuk menilai dan membandingkan sisi-sisi negatif yang selama ini dimunculkan oleh orang-orang yang membenci Muawiyah. Dan kita akan lihat juga apakah benar isu-isu tersebut atau tidaknya. Nanti akan kita bacakan dari berbagai penjelasan para ulama kita yang menulis tentang sejarah Islam. Demikian jumpa kita kali ini, dan kita kembali kepada Al-Akh yang madu kita dari